ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya, salam sahabat-sahabat Yes, dimanapun saudara berada. Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, lagu ini mengingatkan kita bahwa apapun sebenarnya yang bisa kita lakukan, termasuk jika kita bisa menggunakan semua bahasa. Tapi, jika kita tidak punya kasih sama aja, percuma. Ataupun juga dalam lagu ini sebenarnya kita diajarkan, sebab lagu ini juga diambil dari firman Tuhan, yang juga mengajarkan kita, meskipun kita punya harta benda, kita punya kepandaian luar biasa, atau kita punya seluruh dunia, tapi kalau kita nggak punya kasih ya sama aja, percuma. Nah, karena itu kita semua diingatkan untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Bukan persoalan benar dan salah. Ya, kebenaran itu selalu ada dan kebenaran itu mutlak. Tetapi kebenaran yang mana? Kebenarannya Tuhan tentunya. Sebab kebenaran saudara dan saya, kadang kebenaran itu sangat subjektif. Bahkan mungkin juga kadang-kadang normatif. Seperti peristiwa ketika Tuhan Yesus hendak masuk ke bait Allah pada waktu hari Sabat, Tuhan Yesus juga dipertanyakan tentang kebenaran yang berlaku berdasarkan Talmud, atau berdasarkan aturan-aturan tentang ibadah. Dari mana kita bisa mengerti itu semua? Kita akan baca firman Tuhan sebagaimana leksionari kita hari ini di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apa yang kemudian terjadi di sana? Sebelum kita jauh melihat apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi kebenarannya Allah atau kebenarannya Kristus, kita melihat dulu bahwa sebenarnya waktu itu ketika Yesus akan mengajar dalam ibadah pada hari Sabat, di sana ada sejumlah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, boleh tidak melakukan atau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tunggu dulu. Ketika kemudian pertanyaan ini muncul, boleh tidak? Di balik pertanyaan itu pasti akan mengandung sesuatu. Karena itu boleh dan tidak ini persoalan nanti benar atau salah. Nah, kenapa ada benar dan salah? Dan benar dan salah seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu? Nah, saudara-saudara, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka punya Talmud, atau buku aturan tentang yang diperbolehkan dan yang dilarang. Nah, Talmud inilah berisi 613 pasal yang kemudian mengatur seluruh hal yang diperbolehkan dan tidak, apalagi kaitannya dengan ibadah. Nah, di dalam Talmud ini ada sebuah pasal yang namanya Mishnah Sabah, berisi 39 pasal khusus untuk membuat detail apa yang diperbolehkan dan yang tidak untuk hari Sabat.
Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika saya kemudian membaca Mishnah Sabah ini di dalam 39 ayatnya, sebenarnya yang dilarang pada aturan ini adalah bekerja. Melakukan seluruh pekerjaan apapun itu, termasuk potong kuku. Ini yang hebat dan luar biasa. Dilarang pada hari Sabat. Nah, karena itu apa yang boleh dan tidak itu ditulis semua di sana. Tetapi menyembuhkan orang sebenarnya tidak dilarang. Tetapi ada beberapa orang Farisi dan juga ahli Taurat yang menafsirkan bahwa menyembuhkan itu termasuk juga pekerjaan. Karena menyembuhkan. Nah, karena itu menarik. Sebab apa yang kemudian dipakai dan digunakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah berdasarkan hukum aturan yang tentu hukum itu ada apakah untuk kemudian menjerat orang atau untuk menolong orang beribadah. Nah, karena itu mari di dalam firman Tuhan tadi di dalam Injil Matius 12 di sana diingatkan Yesus juga menggunakan perumpamaan yang sama. Ketika kemudian ada seekor domba yang jatuh terpleset ke dalam jurang, bagaimana dengan rasa kita? Bukankah kita kemudian mengangkatnya karena kita tahu dia sedang terpleset? Apakah itu sebuah pekerjaan? Tentu kembali kepada tafsir kita. Dan yang menarik adalah ketika di ayat 11 kita akan tahu betul kebenaran sejati, yaitu kebenaran Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-12 demikian. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Sebagai sahabat-sahabat Yesus kita diajarkan bahwa kebenaran sejati, kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang konstruktif. Kebenaran yang membangun. Dan dasarnya jelas. Dasarnya adalah kasih. Nah, karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kebenaran itu akan selalu mutlak menjadi kebenaran. Selama kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Selama apa yang kita lakukan itu seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa kebenaran yang kita lakukan itu asalnya, dasarnya, tujuannya, bahkan prosesnya adalah kasih. Itu pasti benar. Tetapi ketika kemudian kebenaran itu adalah kebenaran yang subjektif, karena mungkin kita tahu sedikit atau sesuatu, atau mungkin kita tahu yang kita tahu itu terbatas, maka itu tidak pernah menjadi kebenaran. Itu menjadi kebenaran yang hanya subjektif, ataupun norma-norma aturan yang dipakai. Tetapi mari, Yesus mengajarkan buat saudara dan saya, bahwa kebenaran Allah itu mutlak. Dasarnya, tujuannya, prosesnya adalah kasih. Kasih kepada sesama, sama nilainya kepada Allah, kasih kepada Allah, dan juga kasih kepada dirimu sendiri. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Bukan kebenaran kami. Sebab kebenaran kami tergantung dari apa yang kami ketahui, apa yang kami pegang, apa yang kami pelajari. Padahal apa yang kami tahu, apa yang kami pegang, dan apa yang kami pelajari semua itu terbatas. Sebab segala sesuatunya lebih besar daripada apa yang bisa kami mengerti. Karena itu Tuhan terima kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kebenaran Allah itu mutlak. Yaitu kasih Tuhan. Karena itu ajarkanlah kepada kami semua ya Bapa, supaya kami melakukan dan mendasari kehidupan kami hanya dari kebenaran-kebenaran Allah. Di dalam Kristus Yesus, sumber kebenaran dan kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Sebab dasarnya, prosesnya, dan tujuannya hanya satu, yaitu kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih pada dirimu sendiri.
Sebab kasihnya Allah, kebenarannya Allah itu selalu membangun. Sifatnya adalah konstruktif, berbagi dan mengasihi yang lain. Jika di luar itu, jika kemudian kebenaran itu mempersalahkan, jika kebenaran itu kemudian hanya mencari keuntungan diri sendiri, atau bahkan kebenaran itu hanya apa yang kita tahu dan kita pegang, percayalah, itu bukan kebenaran. Karena itu, mari belajar dari kebenarannya Allah, karena kebenaran Allah hanya satu, yaitu kasih. Tetap hidup dalam semangat, hidup dalam sukacita, hidup dalam kasih kepada semua orang, dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Putih.